membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Apa kabarnya nih pemirsa? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Tentunya senang rasanya nih ya kembali lagi bersama saya Raudlo Rida di program tercinta kita pagi-pagi ini Pagi Seru. Nah pemirsa, di hari Selasa ini kan kemarin baru libur ya. Kita juga memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan hari Senin kemarin bertepatan juga dengan kelahiran baginda kita, maka dari itu tanggal merah nih ya. Nah, atas dasar itu akhirnya kan ini menjadi long weekend ya, terhitung dari Sabtu, Minggu, Senin. Wow, ada banyak orang yang akhirnya juga memaksimalkan ya waktu libur tersebut, memanfaatkan entah itu ada yang rebahan, entah itu ada yang quality time, entah itu ada yang family time, atau mungkin ada yang kerja terus. Nah, terlepas dari itu pemirsa, berita hari ini tentunya kami juga sudah menyediakan banyak berita ter-up to date ya, yang akan kita ulas no kaku-kaku di Pagi Seru. Salah satunya ini berita tentang liburan nih pemirsa. Ini kemarin di puncak ya kita tahulah bahwa kalau semisal di weekend pun puncak ini selalu diantisipasi adanya kemacetan karena banyaknya pengunjung yang akan datang. Kemarin di hari Senin ini jalur puncak ini macet parah hingga ya ada juga yang diberitakan ada wisatawan yang meninggal dunia. Nah ini pemirsa dilansir dari beberapa sumber yang ada. Kepolisian Resor atau Polres Kabupaten Bogor mengungkap penyebab kemacetan parah di jalur puncak Bogor pada libur panjang ini terjadi sejak hari Minggu hingga Senin 15-16 September 2024. Nah, kepolisian juga menyebutkan bahwa kemacetan tersebut bukan hanya diakibatkan oleh kepadatan kendaraan yang berwisata di wilayah puncak. Namun ada juga nih beberapa orang yang berkendara namun tidak tertib. Nah, atas dasar itu akhirnya ini macet parah. Nah, ini juga menjadi salah satu mungkin mitigasi juga ya ketika ada antisipasi lah gitu. Ketika ada pengunjung membludak ke satu daerah, penting rasanya untuk bisa kita mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Nah, salah satunya juga ada salah satu pengunjung atau salah satu wisatawan yang berkunjung ke wilayah puncak yang dikabarkan meninggal dunia. Namun ya, karena dari beberapa berita nih ini gara-gara kemacetan. Setelah ditelusuri dan dari Polres Kabupaten Bogor juga ini ternyata tidak ini salah informasi gitu ya. Jadi ini memang salah satu korbannya dikabarkan memang tengah berlibur di salah satu destinasi wisata di wilayah Bogor, tentunya di puncak. Namun ketika pulang di bus katanya itu sempat sesak nafas seperti itu dan diamankan ke masjid terdekat, setelah itu menghembuskan nafas terakhirnya. Dan katanya juga polisi menambahkan bahwa memang mempunyai penyakit bawaan seperti itu. Nah, kan kalau kita biasanya macet-macet ya, ini juga menjadi edukasi buat semua masyarakat nih. Kadang di Indonesia nih masih
suka kurang tertib gitu ya ketika kita berkendara. Bukan hanya tertib saja, tapi ini juga kurang mengedepankan keamanan. Nah, salah satunya biasanya nih kendaraan bermotor nih suka nyerobot-nyerobot, mentang-mentang kecil mungkin bisa masuk di sela-sela manapun. Tapi ternyata gitu kan ya, kalau semisal bayangkan kalau ternyata bukan hanya satu pemotor saja, namun banyak, itu akan menambah keruwetan lalu lintas. Apalagi kalau puncak kan dia nanjak ya seperti itu. Ini juga akan membuat kesulitan kendaraan yang lainnya. Yang jadi pertanyaan kadang ada juga ini netizen-netizen berkomentar gitu ya. Ini kok tahu pasti puncak itu hari libur penuh, kenapa sih masih banyak orang yang mau berwisata? Ya balik lagi ya, tadi semua orang tuh bebas untuk menghabiskan waktunya, apalagi di hari libur. Entah itu mau ada yang quality time, entah itu ada yang mau jalan-jalan ke destinasi wisata, atau bahkan yang mau tetap kerja gitu, itu nggak masalah sebenarnya. Bagaimana it's depend on their self gitu kan. Itu gimana kepada dirinya sendiri. Terlepas dari itu, kita juga berharap bahwa memang dimanapun ya, ini lalu lintas di Indonesia ini dapat apa ya, ibaratnya dapat aman seperti itu. Dan ini juga bukan hanya tugas dari kepolisian, tugas dari aparatur gitu ya, tapi ini juga menjadi tugas bagi kita selaku pengendara yang ada di jalan. Nah pemirsa, dari berita kemacetan parah yang ada di puncak nih ya, abis libur kemarin, ini ada berita dari dunia sepak bola. Nah, pasti nih ya saat-saat ini nih sepak bola Indonesia juga lagi turut menjadi sorotan. Bukan hanya timnasnya aja, tapi juga banyak banget nih ya turnamen-turnamen atau pertandingan yang dilakukan oleh tiap-tiap klub bola yang ada di Indonesia. Namun nih kemarin pemirsa, ini dilansir dari Kumparan Bola, Boa Salosa dihukum larangan main 2 laga karena pukul steward. Waduh ya, sempat juga ramai kemarin kalau pemirsa lihat di acara PON juga sempat ada baku hantam gitu ya di antara pemain dan juga pekerja seperti itu ya. Ini juga akhirnya terjadi lagi, dan ini Boa Salosa ini akhirnya dikenakan tindakan disiplin. Nah, ini dilansir juga Komite Disiplin PSSI ini menjatuhkan sanksi keras yang tertuju kepada legenda Timnas Indonesia Boa Salosa usai dirinya melakukan tindakan anarkis kepada panitia pelaksana bertugas di laga Persipura Jayapura versus Rans Nusantara FC. Nah, ini ia terduga nih Boas ini memukul steward saat kericuhan berlangsung. Karena yang menjadi menjadi viralnya, ini namanya juga lagi nonton bola, disiarkan atau mungkin ada yang merekam, dan ternyata ini ketika Boas memukul atau membugem dari steward ini, ada yang merekam nih pemirsa. Atas dasar hal ini akhirnya Boas ini dikenakan sanksi tidak bisa melakukan pertandingan selama 2 pertandingan dan juga mendapatkan denda sekitar 5 juta. Nah, bentrokan ini sebenarnya ini terjadi di menit-menit akhir ya tadi antara Persipura dan juga Rans Nusantara yang dilakukan di Stadion Untung Suropati Pasuruan pada Minggu 8 September 2024. Nah, ini pertandingan itu berlangsung panas, bahkan bukan hanya Boas aja nih pemirsa. Namun dari pemain Persipura dan pemain Rans FC-nya nih ya. Salah satunya kalau dari Persipura ada Gunansar Mandoen dan juga Fikri Seifahlapi dari Rans Nusantara diganjar kartu merah oleh wasit. Waduh, memang ya kalau semisal lagi olahraga seperti itu dan kalau ada hal-hal yang dikira nih kurang adil gitu, biasanya pemainnya itu tersulut emosi hingga tadi ya bisa ada baku hantam di lapangan. Namun terlepas dari ini juga hendaknya gitu ya kita bisa melihat bahwa memang namanya mengelola emosi itu tuh penting banget. Kita nggak tahu mungkin ya ketika kita lagi emosi meledak-ledak gitu kan, kita nggak tahu efek apa yang akan terjadi setelahnya. Maka dari itu memang alangkah lebih baiknya gitu kan kita bisa bijak dalam melihat atau dalam merasakan apa nih ya kekesalan yang terjadi, dan jangan tutup mata atau buta mata gitu ya. Ini akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah pemirsa, 2 berita tadi membuka perjumpaan kita pada pagi hari ini. Masih ada berita-berita yang lain yang akan kita ulas. No kaku-kaku tentunya di Pagi Seru. Maka dari itu tetap bersama kami di Pagi Seru.
bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.